Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Sepira dengan NPM 22411181, kelas manajemen 22C. Di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya akan membawakan materi tentang komponen sistem informasi berbasis komputer. Oke, slide pertama yaitu komponen sistem informasi berbasis komputer, yaitu sistem informasi berbasis komputer terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, manusia, dan jaringan. Perangkat keras mencakup komputer, server, dan perangkat input atau output. Sedangkan perangkat lunak meliputi sistem operasi dan aplikasi pengelola data. Data merupakan elemen penting yang diolah menjadi informasi yang berguna, sementara prosedur menentukan bagaimana sistem digunakan. Manusia sebagai pengguna berperan dalam mengoperasikan dan mengelola sistem, serta jaringan memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar perangkat. Semua komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Oke, selanjutnya yaitu hardware perangkat keras. Merupakan komponen fisik yang dapat disentuh dan dilihat. Ini meliputi komputer, printer, scanner, dan peralatan input atau output lainnya. Yang kedua, fungsi hardware. Hardware berperan penting dalam menjalankan program perangkat lunak, menyimpan data, dan memungkinkan interaksi pengguna dengan sistem informasi. Yang ketiga yaitu integrasi komponen sistem informasi, yaitu mengacu pada bagaimana perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, manusia, dan jaringan bekerja secara terpadu untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Perangkat lunak keras menyediakan infrastruktur untuk menjalankan perangkat lunak yang mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Prosedur memastikan bahwa penggunaan sistem dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, sementara manusia berperan dalam mengolah dan memanfaatkan sistem tersebut. Jaringan memungkinkan konektivitas antar perangkat dan pengguna sehingga data dapat diakses dan dibagikan dengan cepat. Dengan integrasi yang baik, sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas dalam mendukung tujuan operasional. Oke, yang keempat yaitu keamanan sistem informasi. Perlindungan data, mencegah akses tidak ada, memodifikasi, atau penghancuran data yang sensitif dengan menggunakan enkripsi dan mekanisme kontrol akses. Yang kedua yaitu keamanan jaringan, memproteksi jaringan dari serangan siber dengan menggunakan firewall, sistem deteksi invasi, dan perangkat keamanan lainnya. Yang ketiga yaitu pengelolaan risiko, mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko keamanan yang dapat membahayakan sistem informasi dan data perusahaan. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu proses. Yang pertama yaitu ada input, pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber seperti formulir, sensor, dan perangkat lainnya. Kedua, pengelolaan, transformasi data dan informasi menggunakan algoritma, formula, dan program perangkat lunak untuk menghasilkan informasi yang berguna. Yang ketiga yaitu output, penyajian informasi yang telah diolah dalam berbagai bentuk seperti laporan, grafik, dan presentasi. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Yang pertama itu ada pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh para profesional dalam mengelola sistem informasi. Yang kedua keterampilan, kemampuan untuk menggunakan dan mengelola teknologi informasi termasuk perangkat lunak dan hardware. Yang ketiga pengalaman, riwayat kerja dan pengalaman yang diperoleh dalam mengembangkan dan mengelola sistem informasi. Oke, selanjutnya yaitu basis data. Yang pertama ada data terstruktur, data terorganisir dalam format tabel dengan baris kolom, memungkinkan pencarian dan analisis yang efisien. Kedua, manajemen data,
Menjamin integritas, keamanan, dan ketersediaan data, memungkinkan akses dan pengambilan keputusan yang andal. Yang ketiga yaitu sistem database, software yang mengelola penyimpanan, akses, dan manipulasi data, memastikan efisiensi dan keamanan data. Oke, selanjutnya yaitu jaringan telekomunikasi. Yang pertama yaitu jaringan. Menghubungkan perangkat komputer dan pengguna, memungkinkan berbagai data, akses sumber daya, dan komunikasi real time. Yang kedua yaitu internet. Jaringan global yang menghubungkan miliaran perangkat dan pengguna di seluruh dunia, memungkinkan akses informasi dan layanan online. Yang ketiga yaitu cloud computing, teknologi yang menyediakan layanan komputasi, penyimpanan, dan software melalui jaringan, memungkinkan akses jarak jauh. Oke, ini yang terakhir yaitu software. Perangkat lunak merupakan instruksi yang memberikan petunjuk kepada perangkat keras untuk menjalankan tugas tertentu. Ini termasuk sistem operasi, program aplikasi, dan utilitas. Yang kedua yaitu fungsi software. Memfasilitasi interaksi pengguna, mengelola sumber daya komputer, dan memungkinkan pengelola data dan informasi. Yang ketiga yaitu jenis software. Berbagai jenis software tersedia seperti software sistem, software aplikasi, dan software utilitas, masing-masing dengan fungsi khusus. Oke, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.